Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Calon ya Bunda. Yang namanya calon gimana? Belum tentu, jangan. Doanya adalah semoga husnul khotimah. Ya, makanya sering-sering ya Allah biha bi husnil khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih khusyuk di dalam sholat. Bagaimana sih jangan sampai hilang kunci. Jangan sampai mau pakai baju apa kita ingatnya di dalam sholat. Jangan sampai di dalam sholat kita lupa berapa rakaat yang sedang kita lakukan. Dan pada minggu kemarin kita sudah mengkaji bahwa persiapan khusyuk itu tidak hanya dilakukan ketika kita berada di dalam sholat itu sendiri, tapi bagaimana kita menyiapkan diri sejak dari sebelum sholat. Reviewnya ada, ini review kita sedikit ya Bunda ya. Nah, kira-kira apa yang kita siapkan sebelum sholat itu supaya khusyuk itu kemudian datang ketika kita di dalam sholat. Yang pertama adalah yang perlu kita siapkan adalah ketika muazin azan, kita langsung merespon dan langsung bersiap-siap untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah melakukan wudhu yang benar, supaya ketika berwudhu semua dosa yang kita cuci, dosa tangan, dosa muka, dosa kaki, dosa rambut, ketika kita berwudhu dengan benar dan sempurna, maka Allah akan turunkan dosa kita, hapuskan dosa kita seiring dengan tetesan-tetesan air wudhu. Dan dalam berwudhu nggak boleh ngop. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah siapkan pakaian terbaik ketika hendak sholat. Jangan pakaian bau bawang. Jangan pakai baju yang tadi bangun tidur dibawa sholat Siapkan pakaian terbaik. Kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu. Ngadap Pak RT aja pakai yang bagus, benar nggak? Masa ngadap Allah pakai baju yang kemarin? Bau kelek, bau bawang, bau cabe, bau gas segala macam, bau sholat itu bisa mengurangi khusyuk kita. Ya iyalah ya Bu, bau. Kemudian yang keempat adalah ketika kita hendak salat setelah iqomah, rasakan kalau pada saat itu adalah sholat terakhir kita. Ketika kita tahu, menyadari, merasakan kalau itu adalah sholat terakhir kita, maka kita pasti akan menyempurnakan sholat. Kita nggak bakal mungkin mikirin suami di kantor ngapain ya, beneran nggak ya setia nggak tuh suami di kantor, atau ngapain ya anak di sekolahan, belajar nggak ya, atau main-main ya. Nah, ketika sholat itu akan kita keluarkan dari dalam pikiran kita. Kita mencoba memagari diri kita sendiri untuk tidak terkontaminasi, untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran atau hal-hal yang akan mempengaruhi khusyuk itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sekarang bagaimana kita khusyuk ketika saat melaksanakan sholat itu. Dia ada 3 ya. Kita harus menjemput khusyuk itu sebelum sholat. Kemudian ketika sholat itu khusyuk itu udah hadir. Kemudian yang ketiga, setelah sholat itu pun khusyuk itu berbekas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah sholat dan ketika kita hendak salat. Nah, setelah kita merajut hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tadi menjawab muazin, kemudian berwudhu dengan benar,
menyiapkan pakaian terbaik. Kemudian ketika sholat kita rasakan kalau itu adalah sholat terakhir kita. Jadi apapun yang akan mengganggu sholat kita putus dulu. Tuh kajian kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke bagaimana nih khusyuk ketika kita di dalam sholat. Yang penting kita bangun adalah memahami apa yang kita baca, memahami gerakan yang kita lakukan. Minggu kemarin pertanyaannya adalah apakah kita semua sudah paham dengan apa yang kita baca? Ada yang ngejawab 50-50, ada yang menjawab udah 100%. Kalau masih 50-50, maka sholatnya juga 50% benar, alhamdulillah. 50% Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muter. Karena apa? Kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Nah, perlu kita ketika sholat itu yang kita bangun menjemput khusyuk itu adalah yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah rasa berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini memahami baca. Ini udah minggu kemarin ya Bun ya. Itu sudah diterangkan minggu. Bagaimana proses kita takut kepada Allah, bagaimana kita takzim kepada Allah, bagaimana kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mulai dari Allahu Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya, Allahu Akbar itu apakah sampai bahu, apakah sampai telinga? Boleh dua-duanya. Sampai telinga. Kalau sampai telinga boleh? Kalau sampai bahu boleh? Ini enggak ada, ini sampai bahu. Nah, kalau hati-hati sama ibu-ibu yang bermukena Allahu Akbar, kan suka begini ya? Tangannya begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas ini semua menghadap kiblat. Hati kita menghadap kiblat, hanya menghadap kepada Allah. Tujuan kita hanya satu, Allah. Apa ihsan dalam Islam? Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ya? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah yarahu. Allah melihatmu. Udah pernah dengar yang ini ya Bunda ya? Ketika kita mau sholat, yakinkan diri kita bahwa kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Ketika keyakinan itu kita bisa bangun bahwa Allah pasti melihat kita, kira-kira salat kita bagaimana? Halo Mama Kiki, kalau kita yakin Allah melihat kita, kita salatnya gimana? Mampukah kita memikirkan yang lain? Enggak. Nah, selama ini apa yang terjadi? Mungkin keyakinan kita akan sholat itu, meyakini bahwa Allah itu pasti melihat kita, mungkin belum terbangun secara sempurna. Coba deh Bunda nanti sholat zuhur, rasakan kalau Allah itu benar-benar melihat kita. Malu nggak? Coba Bunda, mertua aja merhatiin kita Bunda. Apa yang kita rasa? Ayo mertua kalau kita ngelihat kita, grogi. Ini yang nyiptain mertua kita, perhatiin kita sholat Bunda. Maka tampilkan sholat kita yang terbaik dari Allah. Allah, waktu mulai. Kita sekarang tafsir Al-Fatihah ya. Allahu Akbar. Kita coba mengurai tafsir Al-Fatihah sehingga ketika kita bawakan itu di dalam sholat menjadi mudah. Merasakannya menjadi mudah. Memasukkan khusyuk itu ke dalam diri kita mudah. Ingat ya, khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan fokus, khusyuk itu adalah tawadu dan al-khudu. Tawadu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya al-khudu adalah pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dalam salaf masih memikirkan apa yang mau dimakan, bagaimana hidup ntar, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu, berarti belum pasrah. Makanya datang pertanyaan-pertanyaan itu di dalam sholat kita. Sehingga sholat itu ketika dijadikan wasta'inu bisabri wassalat akan jadi gagal. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat itu akan gagal fungsinya. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan dengan innaha lakabiratun. Sesungguhnya dia akan menjadi sulit kecuali bagi siapa? Allazina yazunnuna, mereka yang mengira annahum mulaqu rabbihim, mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, kemudian kepada Allah lah mereka raji'un, kembali. Salat itu emang susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa tuh orang yang khusyuk? Bagi orang yang yakin bahwa dia akan mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Nah, ini yang harus kita bangun sebelum Udah dibangun belum? Udah dibangun belum? Zuhur nanti Bunda, ya Allah, kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita bertemu dan dilihat. Dan ingat, sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allahu Akbar. Kemudian kita niat. Apakah niat bersamaan dengan takbir atau niat itu sebelum takbir? Mana yang benar? Yang mengatakan niat itu sebelum takbir benar. Yang mengatakan niat itu di dalam takbir, sambil takbir bersamaan Allahu Akbar, niat dalam hati juga benar. Itu menurut Imam. Kalau bersamaan niat dengan takbir itu menurut Imam Syafi'i. Kita kan pakai Imam Syafi'i ya. Berarti kalau kita pakai Imam Syafi'i berarti Allahu Akbar. Berarti niat kita bersamaan dengan takbiratul. Ketika kita mengangkat tangan berarti seluruh urusan dunia kita buang ke belakang. Allahu Akbar. Buang semua pikiran kita. Buang semua persoalan-persoalan yang akan mengganggu pikiran kita di dalam sholat. Kenapa? Karena Allah menyaksikan kita. Dan bagaimana kita? Kita sudah yakin seyakin-yakinnya mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan kita. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha Kita mulai urai dari bismi dulu. Bismi itu ada huruf ba di depan. Apa itu huruf ba? Huruf ba itu adalah huruf jar. Apa itu huruf jar dalam bahasa Indonesia? Huruf jar dalam bahasa Indonesia adalah huruf kata penghubung. Bismillah. Nah, di dalam bahasa Arab, ba ini mempunyai banyak makna. Ada 14 makna kalau nggak salah di dalam buku bahasa Arab. Nah, yang mewakili makna ba di sini adalah yang pertama adalah banya lil musobahah. Apa itu lil musobahah? Ketika kita memulai segala sesuatu, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu Allah menyertai kita. Nah, ketika kita merasakan Allah mengikuti kita, maka sholat kita akan pikiran kita tidak akan bercabang. Itu ba yang pertama. Makna ba yang pertama. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, rasakan Allah itu menyertai kita. Kenapa? Ba di sana bermakna lil musobahah, menyertai. Kemudian yang kedua lil ilsaq. Apa itu lil ilsaq? Lil ilsaq itu kayak perangko nempel. Nah, bismillah dengan nama Allah berarti Allah nempel kemana kita pergi. Dan rasa itu yang harus dibangun. Rasa kalau Allah itu selalu memperhatikan kita. Bunda, kalau kita di kantor atau di sekolahan atau di mana, kalau ada CCTV kita gimana, Bun? Sopan nggak? Malu nggak aneh-aneh? Malu. Orang di senter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini senternya sampai ke hati, Bunda.
Ya, kalau maling sepatu ketahuan lewat CCTV, ini maling hati ketahuan sama Allah. Karena lewat apa? Lewat senternya Allah. Wah, ini si Roda lagi sholat, pikirannya pasar gimana nih hari ini nih gitu. Besok bayar tukang jahit gimana nih gitu. Oh, ketahuan kata Allah. Kenapa? Karena Allah selalu senter kita. Kalau kita sudah membangun perasaan kalau kita disenter oleh Allah, kalau Allah pasang CCTV-nya untuk kita, maka kita melakukan sholat dengan baik. Setelah sholat pun kita akan berakhlak dengan baik. Kemanapun kita baik, kita memastikan rezeki yang kita dapatkan juga adalah rezeki yang halal. Kita pun akan jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga kaki kita. Karena apa? Seluruh tindakan kita disenter oleh Allah. Dan kita menyadari itu. Jadi kalau lah mulai lo pesong-pesong kelakuan awak bun, kalau ngerti nggak pun tuh? Tuh bahasa padanya kalau udah mulai pesong-pesong kelakuannya, perangainya, berarti dia mulai merasakan kalau senter Allah itu tidak aktif. Jadi aktifkan selalu senternya Allah. Sehingga apa yang kita tindakan? Ke anak kita kah, ke suami kita kah, ke tetangga kita kah, kepada siapa saja akan berlaku dengan akhlak yang baik berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu. Apalagi di dalam sholat, komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini apa nih? Ar-Rahman ini adalah kasih sayangnya Allah ketika di dunia. Allah cukupkan rizki kita, Allah sehatkan kita, Allah uji kita dengan penyakit, Allah uji kita dengan suami yang rada-rada, atau Allah uji kita dengan apa saja. Tapi Allah berikan kepada kita ketenangan sekalipun ujian itu banyak, itu adalah Ar-Rahman-nya Allah. Mau muslim ataupun non muslim, Allah berikan ketenangan, itu adalah Ar-Rahman-nya Allah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah ketika kita lakukan kebaikan-kebaikan itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah balasi dengan yang baik, pahala-pahala yang baik ketika di akhirat kelak. Itulah dengan Ar-Rahim, janjinya Allah. Kita berbuat baik, Allah balasi dengan kebaikan. Kalau kita berbuat tidak baik, maka Allah balasi dengan yang tidak baik. Bunda, kalau kita sudah tahu ini tafsir Bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Maka seluruh tindakan kita akan terkontrol. Kenapa? Mau makan baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, mau keluar rumah baca bismillah, mau masak bismillah, mau segala macam bismillah, maka seluruh tindakan kita akan apalagi ketika kita di dalam sholat. Sholat itu adalah zikir. Wa aqimis shalah li zikri, dirikanlah sholat itu untuk zikir, untuk mengingat Allah. Maka kita pasti berusaha 100% mengingat Allah. Kalau sebelum-sebelumnya ingat apa bun? Ingat apa kemarin bun ya? Yang ingat apa deh bunda? Yang ingat masakan lah, hilang kunci lah ya bunda ya. Besok mau masak apalah, besok mau arisan pakai baju apalah, khotam di dalam Tapi mulai saat ini ketika kita sudah paham itu Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati bunda, pikiran-pikiran negatif jangan masuk di dalam sholat. Karena sholat itu adalah doa. Suamiku gimana ya? Ntar ada wanita lain gak ya? Kata Allah, mikirin gue apa mikir yang lain? Hati-hati jangan sampai masuk pikiran-pikiran lain di dalam sholat. Jangan-jangan doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak fokus dengan doa kita. Di dalam doa ada pikiran lain. Salah. Ketika mencintaimu ternyata ada yang lain ikut cintai. Benar gak? Iya. Selingkuh kita. Bisa jadi karena pikiran kita selingkuh bunda. Hati kita selingkuh. Kata Allah, gimana aku akan sayang, kata Allah kan, bahasa kitanya ya. Kamu selingkuh, gimana aku akan cinta
kepadamu kalau kamu membagi cintaku. Keren ya bun ya. Bagaimana aku akan mencintaimu? Suami aja nggak mau cintanya dibagi, benar nggak? Bagaimana Allah? Batu busuk ya, yang susah buat busuk. Tapi bunda emang susah, usaha kita yang dilihat Susah gitu Allah. ya. Kadang kemana pikiran lagi sholat itu ada aja. Makanya ketika sebelum salat Batu udah busuk putus, susah. putus itu. Makanya cara yang 4 itu harus dilakoni. Menjawab azan dan merespon azan. Uduk itu yang benar guna ketika kita, ya Allah, ini aku cuci muka, ampuni muka ini ya Allah, ampuni mata ini, ampuni mulut ini. Begitu juga tangan, pernah menyakiti orang lain, mulut, rambut ini pernah tersingkap pada orang-orang yang tidak seharusnya, ampuni rambut ini nggak kuat ya Allah. Bayangkan kalau Allah tidak ampuni ini badan ya Allah, nanti kalau dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, itu bayangkan. Kalau kita sudah takut sama Allah, kita kalau udah takut sama orang bunda, apapun yang terbaik pasti akan kita lakukan sesuai keinginan orang tersebut. Dah paham ya bunda tafsir bismillah? Mulai besok pas bismillahirrahmanirrahim, rasakan kehadiran Allah. Allah melihat kita. Kemudian yang kedua, terlalu serius bunda? Tegang. Yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita rasakan alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh tutup mata ya salat ya. Salat matanya ke tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Di situ ada alif lam, alham. Bukan bacanya hamdulillah. Kalau hamdulillah itu umum. Dalam bahasa Arab kalau sudah pakai alif lam itu khusus. Menunjukkan sesuatu yang sudah khusus, yang sudah jelas. Nah, apa ini alif lam di sini? Alif lam di sini menunjukkan totalitas. Totalitas apa? Totalitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menempatkan titipan-titipan Allah Subhanahu wa ta'ala tepat di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Menempatkan titipan-titipan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semua pujian hanya milik Allah. Tidak ada yang lain. Jangan sampai ketika orang bantu kita, lebih besar lagi dia daripada Tuhan ketika kita berterima kasih. Makasih ya, makasih ya, makasih ya gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, tidak seperti kita berterima kasih kepada orang lain. Ingat, itu kita sudah tidak totalitas dalam bersyukur. Ya bun ya, jangan melampaui terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa di situ? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rasakan nikmat nafas udah nggak pakai selang. Makan masuk, tiba-tiba udah keluar. Yang bagian darah udah ke darah. Yang bagian daging udah ke daging, yang bagian ke otak udah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua itu. Maka kenapa kita tidak bisa merasakan syukur di dalam sholat kita? Ketika kita hadirkan khusyuk dengan semampu kita, itu pun bersyukur kita namanya. Karena kita menggunakan seluruh tenaga kita, pikiran kita untuk sholat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Aduh mak, kompor tadi lupa pulang dulu. Udah selesai itu mah. Selesai ya bun. Tapi bagaimana ini nggak mungkin. Kita ini manusia biasa, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Ketika kita mulai plek, kita langsung kembalikan pikiran kita. Nggak mungkin juga dari awal sampai akhir kita itu nggak khusyuk. Nggak mungkin Bunda. Nggak mungkin kita khusyuk dari awal sampai akhir. Seorang sahabat aja susah ya khusyuk dari awal sampai akhir. Tapi bagaimana ini? Yang dilihat oleh Allah adalah perjuangan kita. Jadi ketika pikiran bercabang di dalam sholat, jangan diikutin, langsung stop. Ya Bunda ya. Jadi jangan diikutin. Aduh, kenapa ya belum datang juga uang bulanan sama dari anakku ya? Nih ntar mau beli ini, mau ke Tanah Abang, mau di Jibak Baru, gimana ini? Nggak ada itu dah.
Termasuk orang tidak bersyukur juga kenapa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian segala pujian yang paling dahsyat, paling besar hanya milik Allah. Itu yang alhamdulillahirabbil lillah, milik Allah, nggak ada yang lain. Ini rezeki yang ku dapat banyak begini, ini kan karena kemampuan yang ada pada saya. Udah hilang syukurnya. Kita lupa semua itu Allah yang menggerakkan. Kita hanya tugasnya berikhtiar. Gitu juga dalam salat, kita hanya berikhtiar, mohon sama Allah, khusyuk itu datang kepada kita. Yang namanya bermunajat bunda itu bersungguh-sungguh, enggak setengah-setengah. Kalau kita enggak Bismillahirrahmanirrahim, itu anak datang nanti nasi belum matang gimana ya? Datang semua pikiran di dalam, dan setan emang di situ kerjaannya, menggoda. Dan jangan pernah salahkan setan, karena setan sudah dikasih oleh Allah kewenangan mengganggu kita. Persoalannya sekarang adalah mau nggak kita diganggu atau nggak mau nggak kita diganggu, tergantung di kita. Jangan salahkan setan, benar nggak? Ini gara-gara setan nih, orang setan emang kerjanya begitu, mau ngapain? Iya, gara-gara setan ini gitu. Ini mendung nggak datang gara-gara setan. Kan digerakin bismillah. Sudah lupa lagi ini apa sih tadi yang dibaca? Nah, di dalam salat kita kadang-kadang menguap, kadang gatal-gatal, kadang berasa mau kentut. Itu pekerjaan setan bunda, pekerjaan setan, beneran. Lupa rakaat, pekerjaan setan. Pikiran kita ono ini pekerjaan setan. Nah, persoalannya dari awal stop pekerjaan setan itu. Enggak boleh masuk ke area saya. Emang setan mau aja kita stop? Enggak. Semakin kuat kita menghalanginya, semakin kuat pula dia menggoda kita. Semakin kenceng kita pagar diri kita, semakin kenceng itu gede buat meruntuhkan pagar kita. Itu kerjanya setan. Jangan marahin setan. Yang perlu kita benahi adalah diri kita. Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika syukur itu sudah benar, ketika segala pujian itu hanya milik Allah, ketika kita merasa bahwa apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah karunia Allah semata, kemampuan kita untuk bisa terhadap sesuatu, kepintaran kita, keahlian kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri itu dengan menjalankan semua perintah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan apa yang ada di badan kita adalah nikmat Allah. Kalau lutut ini nggak pakai engsel, bisa nggak jalan gini? Kayak pampir. Benar nggak bun? Kalau kaki kita ini nggak ada engselnya di lutut, kalau tangan kita nggak ada sikunya engselnya, nah kayak robot kita. Jadi ketika saya rasakan apa yang di tubuh kita, syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Apa kemarin? Yang penting kita capai adalah ketika mulut kita berkata, hati kita mengikuti maknanya. Jangan sampai mulut kita berkata apa, hati kita di mana. Itu nggak sholat namanya. Baru secara gerakan kita sholat. Tapi yang sholat adalah ketika kita membaca, hati kita memaknai, khusyuk itu datang. Itu dahsyat. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Segala Allah lah yang maha pengasih lagi maha. Ketika syukur itu benar-benar sudah sempurna milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan Ar-Rahmannya, Allah tambahkan Ar-Rahimnya. Jadi apa tadi bunda? Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Ketika di dalam surat Al-Fatihah, ketika kamu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan Ar-Rahmannya, Allah tambahkan Ar-Rahim. Benar enggak itu ya? Sinkron enggak itu ya? Sejalan ya? Sejalan. Ar-Rahman itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan oleh Allah di atas dunia. Walaupun kita diuji dengan ujian yang berat, tapi kita menghadapinya dengan tenang,
pasrah itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita syukuri. Nah, ketika itu sudah bisa kita jalani, maka Allah tambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Di dunia Allah sejahterakan kita, Allah bahagiakan kita. Kemudian Ar-Rahim di akhirat, Allah angkat derajat kita, Allah beri kita pahala, Allah beri kita surga. Amin. Kok enggak semangat ya surga? Mau nggak Bu? Kita masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pemilik hari kemudian. Apa maknanya? Ketika itu kita maknai bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di atas dunia, apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kalau kita kerjakan sesuai dengan aturan-aturan main Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan kita pertanggungjawabkan di yaumil hisab. Kenapa? Allah pemilik semua pemilik. Baikkah kita? Burukkah kita? Bersyukurkah kita? Ibadah tekunkah kita? Atau beribadah karena suami, karena mertua, atau karena dilihat oleh tetangga supaya kelihatan soleha, atau kelihatan oleh teman supaya soleha banget? Allah tahu, Allah ganjar, Allah tanya, kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Nah, jadi memaknai di situ kita takut. Mungkin di dalam hati kita mohonkan supaya kita terlepas dari azabnya Allah. Maliki yaumiddin. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat itu yang namanya Malik yaumiddin. Rasakan di situ. Bayangkan kalau seandainya kemudian kita dicelap-celup ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Makanya Bunda, ketika orang baca Al-Fatihah yang hatinya ikut, jiwanya ikut, dia memaknainya, akan menetes air matanya, dia akan merasakan Maliki yaumiddin gitu. Dia merasakan itu. Dia merasakan bagaimana nanti kalau harus dia singgah dulu. Bagaimana nanti dia harus transit dulu. Transit di mana ya? Dia takut Bunda kalau harus transit dulu ke neraka ketika dia memikirkan bahwa dia lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Dia takut Maliki yaumiddin. Dia takut pada penguasa hari kiamat. Malik itu penguasa Bunda, raja di raja. Maliki yaumiddin. Kenapa? Mengingat dosanya yang sangat banyak. Maka disitulah kemudian Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika di Maliki yaumiddin itu kita merasakan dosa kita sangat banyak, kita takut dengan ancamannya Allah Subhanahu wa taala, kita takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Nah di situ tuh bawakan, rasakan kalau kita dosa banyak, hanya kepada Allah kita minta, kita pasrahkan diri dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasakan kalau kita hanya minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi antara ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antaraku dan antara hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini hanya semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Maka totalitas kita di sana iyyaka na'budu,
hanya kepadamu ya Allah satu-satunya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi. Totalitas. Nah, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Kalau benar salat kita, mengabdi kita kepada Allah, benar cara kita minta tolong, benar bacaan kita, benar salat Allah, maka li'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apapun yang dia minta. Itu dahsyatnya Al-Fatihah, Bunda. Makanya ketika baca Al-Fatihah jangan macam-macam pikirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah ketika itu menjawab? Ketika kita baca ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Apa kata Allah? Rasakan kalau Allah menjawab pada saat itu. Mau pertolongan apa kata Allah? Ya Allah, rasakan itu munajat kita. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saja aku minta tolong dan kepadamu saja aku menyembah. Kebalik ya, kebalik. Kata Allah, apa yang engkau minta? Kita langsung jawab, iyyaka na'budu wa iyyaka na. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang benar ya Allah. Kemudian kata Allah bertanya, jalan yang mana kata Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah, dan jangan jalan orang yang sesat ya Allah. Dasar gak Bu permintaan kita saat itu? Tapi kenapa di saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pikiran kita tidak di dalam sholat? Pikiran kita, ya Allah, baju robek tadi kena knalpot, gimana besok mau dipakai kondangan gitu. Nah, pada di saat itu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lagi nanya, mau apa kamu? Baju robek. Fungsinya itu yang susah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susah banget nih hidup dalam pikiran. Jadi jangan sampai ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan salah-salah yang dipikirkan. Di sana terjadi komunikasi langsung kita dengan Allah. Kalau salah-salah omong gimana coba? Bagaimana doa kita akan dikabulkan? Yang kita datang dengan setumpuk dosa, dengan setumpuk harapan, mohon dosa itu diampuni. Dengan setumpuk persoalan, mohon solusi. Dengan setumpuk ujian, mohon diringankan. Tapi pikiran kita jalan ya. Padahal Allah sudah mengatakan ini adalah perjanjian antaraku dengan hambaku. Benar salat hambaku, maka apapun yang dia minta akan aku kabul. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Aduh, mau ke rumah besan, kuenya belum dipesan gitu. Kata Allah, udah pikirin aja tuh dulu, ntar aja. Selesai dulu urusannya gitu. Besan dulu. Padahal di ihdinas siratal mustaqim itu adalah kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segudang persoalan, segudang ujian, segudang kesulitan. Cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, hadir hati di situ, benar salat kita, benar bacaan kita, Allah berikan solusinya di situ. Kan Allah udah janji, wasta'inu bisabri wassalam, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Apabila hambaku bertanya, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku tentangku, maka katakan, wahai Muhammad, aku dekat. Ujibud da'wah iza da'ani. Aku akan perkenankan doanya apabila dia berdoa. Syaratnya adalah fal yastajibu li, fal yu'minu bi. Apa itu?
perkenankan semua perintah Allah, larangan Allah, kemudian beriman. Jadi yang penting ya Bunda, ingat ketika kita membaca Al-Fatihah itu komunikasi kita langsung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Allah lagi ngomongin, hambaku memujiku. Allah girang Bunda, hambaku memujiku. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, aus dah dalam salat tadi lupa minum gitu. Apa yang mau dipromosikan kita sama Allah? Ya benar nggak? Mau dipromosikan di kalangan malaikat? Kita pikirannya kemana-mana, ya nggak? Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Girang Allah. Kemudian ar-rahmanirrahim, hambaku menyanjungku. Girang Allah. Kemudian Malik yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Nah, pas kita sampai di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka keluarlah kata Allah, perkataan Allah, haza baini wa baina abadi. Li abadi masalah. Bagi hambaku apapun yang dia minta aku perkenankan, kata Allah. Itu hadis qudsi loh. Nggak mungkin kita dari awal itu sampai akhir nggak mungkin khusyuk Bunda. Tapi bagaimana caranya ketika nggak sengaja Bunda ngikutin bablas, balik kita lagi. Cepat-cepat balik ke relnya. Jadi jangan bablas sampai tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bablas sampai salam. Ada lagi saya lagi sholat pada asar ya. Ada nih datang ke rumah bawain sayur. Yo. Aduh udah dapat 2 rakaat, gue berhenti kagak sih itu orang. Iya. Kata tetangga begini. Ini kemana kata ibu ini? Barusan katanya ada dah suaranya. Nah kan jelek kita ya. Kok orang ada kok nggak nyaut gitu kan? Ketahu kita lagi sholat 2 rakaat. Jadi segini. Jadi Bunda, ketika kita berhadapan dengan Allah, usahakan hanya Allah yang memperhatikan kita. Nah, kalaupun orang mau ngomong apa, entar kan habis salat bisa dijelasin. Iya, betul. Lah ngapain kita di dalam salat ngejelasin? Orangnya yang nggak denger. Yang denger kita cuman Allah. Tapi kan hati kesel juga. Orang udah nggak disautin, udah nggak berhenti gitu. Bun, kalau kita udah mulai kesel, gagal lah itu yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang saya bilang susah. itu dulu. Tapi sekarang kalau ketika kita udah ngaji, udah bisa memaknai itu Al-Fatihah, mudah-mudahan kita berubah. Ada perubahan. Di dalam salat pun ada komando-komando yang bisa kita seharusnya sadar itu mengembalikan kita. Allahu Akbar. Itu harusnya mengembalikan kita kembali. Waladhdallin amin. Kita baca ayat pendek misalnya. Allahu Akbar. Itu harusnya mampu mengembalikan kita ke posisi yang benar-benar khusyuk kembali. Kenapa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada yang besar kecuali Allah. Yang lain kecil. Bahkan nggak ada. Lah kalau tukang sayur masuk ke dalam pikiran kita, sama gede nih sama Allah. Artinya apa? Itu mencoba kita. Oh iya ya, saya salah. Kalau dia masuk ke dalam pikiran kita, berarti dia bergandeng-gandeng maha besarnya sama Allah. Padahal ketika kita baca Allahu Akbar, hanya Allah yang paling besar, yang lain bisa jadi nggak ada. Susah. Yang ngomong bisa nggak? Susah. Susah. Tapi kita perlu berjuang. Nah, perjuangan kita itulah yang dilihat oleh Allah. Dan ingat ketika kita Allahu Akbar, itu tanda-tanda, anggap itu untuk mengembalikan kita kembali ke awal. Allahu Akbar. Oh ya, tadi kita udah salah. Allah yang besar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Apalagi ketika kita ruku, tempat di mana doa termasuk tempat yang mustajab. Jadi di ruku itu Bunda, jangan subhana rabbil a'la wa bihamdi aja baca, sambung dengan doa-doa apa yang kita inginkan. Bisa, boleh. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati aja. Subhana rabbil azimi wa bihamdi baca 3 kali. Kita lagi pengen doa. Namanya ibu-ibu bau tanah ya, pikirnya kan pengennya husnul khatimah ya. Udah di ruku tuh dalam hati aja, dalam hati kita ngomong, ya Allah, semoga ya Allah
di akhir hayatku kalimah la ilaha illallah. Mohonkan itu sama Allah. Mau diruku kek, mau disujud kek, mohonkan sama Allah. Saya nggak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Kalau baca bahasa Indonesia, apa sih yang kita harapkan kalau yang udah begini-gini kan husnul khatimah bunda. Aduh, kalau nggak husnul khatimah bunda, malaikat siapkan kain kafan dari neraka yang busuknya entah kama-kama. Aneh kali itu kain kafan dari neraka itu, panas. Tadi sorak-sorakin sama malaikat, ini hamba yang ingkar, ini hamba yang durhaka. Di langit-langit kita disorak-sorakin begitu. Giliran di hadapan, sampai di hadapan Allah, udah lemparkan dia ke tempatnya. Lemparkan kita ke kubur kita dengan apa tuh, kain kafan yang bau busuknya entah kemana-mana, selangit malaikat tahu. Sampai di tempat neraka kita lihat tuh api yang menyala-nyala. Kita 3 hari habis itu belatung datang ke badan kita, masuk semua lubang, semua apa yang selama ini kita tutup, dia masuk ke dalam sono. Nah, itu kita bangun bunda untuk rasa takut kita supaya apa? Ketika kita salah takut, kita malu, kita udah segini nikmat Allah, kita malu masih nggak cuma 5 menit dalam salat, 10 menit dalam salat, masih mikirin yang lain, masih mikirin dunia. Iya, nggak pantas banget. Bismillahirrahmanirrahim, sampai alhamdulillah tuh udah yang lain lagi tuh, balik seayat bener, 3 ayat nggak apa. Kalau tahap belajar nggak apa-apa, terus tapi jangan berhenti berusaha. Ilmu Allah yang memberikan, segala sesuatu Allah yang merubah. Maka bagaimana kita dekati orang yang merubah itu? Pokoknya bunda coba deh di rumah, buka lagi buku tuntunan sholat. Pertama pasti terjemahannya kita lihat. Setelah kita mampu tahu terjemahannya, kita rasakan. Kita rasakan selama ini bagaimana ya aku sholatnya ya. Nah, yang bisa merubah itu semua hanya Allah. Mohonkan sama Allah supaya diberikan oleh Allah kekhusyukan itu. Kita usaha, kemudian kita doa kepada Allah. Ya Allah yang berkuasa, yang menentukan, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Hamba ingin ya Allah khusyuk di dalam sholat ini ya Allah, maka berikan khusyuk itu kepadaku. Ya Allah mohonkan, misalnya kita lagi doa, ya Allah semoga aku dan setiap salat hamba khusyuk ya Allah. Plang kata pintu. Bisa nggak sih pelan dikit? Lagi doa tuh pelan dikit. Kenapa? Padahal kita mohon sama Allah itu lagi bermunajat. Kesadaran itu enggak pas Allahu Akbar aja dibina, tapi sering-sering di dalam salat itu. Mulai-mulai, enak aja. Mulai-mulai enak aja gitu. Enak aja lu setan, silakan kayak gitu ya. Kita tutup ya dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon kepada Engkau, kami mohonkan kepada Engkau ya Allah, ini adalah majelis ilmu, majelis di mana rahmat-Mu turun ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, hati yang tenang, sakinah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami keluarga sakinah, mawadah warahmah ya Allah, dan tutup usia kami ya Allah dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.